Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dimas. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat bahan selanjutnya, yaitu bahan yang tahan api. Nah, contoh dari bahan yang tahan api misalnya adalah logam. Logam seperti besi, aluminium. Nah, biasanya besi, aluminium itu kita sebut sebagai stainless steel. Nah, bahan yang stainless steel ini biasanya digunakan untuk alat-alat dapur seperti panci, penggorengan, ya kan, dan lain-lain. Nah, bahan yang tahan api selanjutnya misalnya adalah serat asbes. Nah, serat asbes ini biasanya digunakan untuk pakaian pemadam kebakaran, ya kan. Nah, kenapa kok bahan tahan api ini digunakan sebagai alat dapur? Nah, karena nggak mungkin dong kan alat dapur itu kan digunakan untuk menggoreng, ya kan, menggoreng makanan di atas api. Otomatis alat tersebut harus eh, terbuat dari bahan yang tahan api. Nah, selanjutnya adalah serat asbes. Kenapa kok digunakan untuk pakaian pemadam kebakaran? Karena pemadam kebakaran ya tugasnya untuk memadamkan api, bersinggungan dengan api. Otomatis pemadam kebakaran itu membutuhkan pakaian yang bisa melindungi dirinya dari api. Pakaian yang tidak bisa terbakar, yang tahan api gitu kan. Nah, digunakanlah serat asbes sebagai pakaian pemadam kebakaran. Jadi pakaian pemadam kebakaran ini eh, tidak bisa tembus api, tidak bisa menyerap panas, jadi tubuh pemadam kebakaran akan terlindungi. Nah, sifat bahan selanjutnya adalah bahan yang lembut dan lentur. Nah, apa aja contohnya teman-teman? Bahan yang lembut dan lentur. Nah, misalnya adalah kain katun, ya kan? Nah, kain katun ini biasanya digunakan digunakan untuk membuat pakaian. Nah, kain katun digunakan untuk pakaian karena sifatnya bahannya lembut dan lentur sehingga bisa memberikan eh, kenyamanan gitu untuk pakaian yang akan digunakan. Lalu selanjutnya ada sutra. Nah, sutra ini juga biasanya digunakan untuk pakaian karena sifatnya yang lembut dan lentur sehingga bisa memberikan kenyamanan untuk membuat pakaian. Lalu selanjutnya adalah kulit hewan. Nah, kulit hewan ini bisa digunakan sebagai bahan dasar pembuatan jaket kulit. Jaket kulit. Lalu juga bisa digunakan untuk membuat tas dan sepatu. Ya, kulit hewan, misalnya kulit buaya ya kan, itu bisa digunakan untuk membuat tas. Nah, nah itu bahan yang lembut dan lentur dari kulit hewan misalnya. Lalu ada kapuk dan busa. Kapuk dan busa. Nah, ini biasanya digunakan untuk membuat tempat tidur karena bahannya lembut dan lentur sehingga memberikan kesan nyaman gitu ya. Lalu bisa digunakan untuk membuat sofa atau furniture gitu. Nah, itu contoh-contoh dari bahan yang lembut dan lentur. Selanjutnya, sifat selanjutnya adalah bahan yang kuat dan keras. Bahan yang kuat dan keras. Nah, apa aja contohnya teman-teman? Dari bahan yang kuat dan keras ini. Contohnya adalah kayu.
lalu ada batu, ada besi. Nah, misalnya kita akan membuat bahan mebel. Nah, apa aja yang dibutuhkan oleh kita ketika kita akan membuat bahan mebel? Yaitu kayu, besi. Nah, ini kayu dan besi merupakan bahan yang kuat dan keras. Lalu ketika kita ingin membuat rumah, ya kan? Apa aja yang kita butuhkan ketika kita ingin membuat rumah? Yaitu kayu, besi, batu. Nah, kayu, besi, batu merupakan bahan yang kuat dan keras. Lalu selanjutnya ketika kita ingin memproduksi sebuah alat pemotong, apa aja yang kita butuhkan? Ya, kita membutuhkan besi atau baja misalnya. Nah, besi atau baja ini merupakan contoh dari bahan yang kuat dan keras. Nah, itu teman-teman, beberapa sifat dari bahan-bahan